Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu mengenai ekosistem. Pada pertemuan pertama ini nanti Ibu akan menjelaskan dulu apa saja yang akan kita pelajari di materi ekosistem ini, lalu kita akan mulai mempelajari pada subbab pertama dan subbab yang kedua. Mungkin waktu SD kalian sudah mengenal kata ekosistem. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar ekosistem? Apa yang ada di benak kalian? Alam. Terus? Apa lagi kira-kira? Lingkungan. Alam, lingkungan. Lalu? Wilayah. Wilayah. Satu orang lagi ada yang mau berpendapat? Apa coba? Ada Habitat, Bu. Nah, ada yang bilang lingkungan, Bu. Ada yang bilang tadi habitat, gitu kan. Oke, pada materi bab ekosistem ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama tentang satuan-satuan ekosistem, ada komponen ekosistem, lalu ada pola interaksi, serta ada saling ketergantungan di antara komponen biotik. Hari ini Bu Risma akan mengajak kalian untuk belajar satuan ekosistem itu apa, komponen ekosistem itu apa saja, serta saling ketergantungan di antara komponen biotik. Jadi subbab yang pertama, kedua, dan yang keempat terlebih dahulu yang akan berusaha bahas pada pagi hari ini. Oke, satuan-satuan ekosistem. Kalian bisa lihat di layar Bu Risma. Yang termasuk ke dalam satuan-satuan ekosistem itu adalah ada individu, ada populasi, komunitas, baru terbentuk ekosistem yang sehingga nanti ekosistem itu ada bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Bu Risma akan bahas satu persatu dari yang individu. Apa yang kalian ketahui tentang individu? Individu itu apa sih? Sendiri. Sendiri. Terus? Jomblo. Apalagi kira-kira? Gak punya teman hidup. Tidak punya teman hidup. Oke, tadi kata yang pertama yang keluar adalah sendiri. Betul ya, individu itu adalah makhluk hidup ketika dia sendirian. Tadi ada yang bilang mungkin bahasa anak-anak sekarang ya dibilangnya jomblo ya. Hewan aja masa jomblo. Berarti saya bener dong, Bu. Nah, jadi individu itu, atau ada yang menyebutnya individu itu nama lainnya adalah organisme. Jadi individu itu adalah makhluk hidup yang makhluk hidup sejenis yang sendirian dalam menempati suatu tempat tertentu. Contohnya sekarang nih, Bu Risma sendiri di kamar sedang individu kan. Terus misalkan kalian di rumah juga sedang sendiri itu, nah itu satu individu itu adalah disebutnya individu. Kan makanya ada yang bilang juga kayak individual ya, berarti individual itu kita harus mandiri sendiri. Contohnya seperti jerapah yang ada di hutan ini, dia sedang berjalan sendiri, berarti bisa kita katakan jerapah itu individu. Tapi ketika jerapah itu jalan, lalu dia ketemu sama teman-temannya yang sejenis. Jenisnya apa? Jenis jerapah juga. Ketemu, mereka ngumpul, disebutlah populasi. Berarti populasi itu adalah kumpulan antara individu kumpulan antara individu dengan kelompok, individu Bu. lainnya. Kelompok, kumpulan individu yang satu dengan individu lainnya. Lalu ada lagi yang mau berpendapat? Tadi Bu Risma katakan syaratnya adalah harus sejenis. Jadi kalau misalkan yang namanya populasi itu kumpulan dari beberapa individu sejenis. Kita sama-sama manusia nggak? Atau ada yang nggak manusia di sini? Ada yang manusia semua lah, Bu. Nah, berarti kalau kita sedang berkumpul, kita bisa disebut sebagai populasi, kumpulan dari beberapa individu dari manusia. Jerapah ini pun dia ketemu sama teman-temannya, dia berkumpul, dia disebut populasi. Namanya apa? Populasi jerapah. Kalau sekarang ada satu jerapah sama satu harimau, bisa disebut populasi nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa disebut populasi? Yang satu predator, Karena beda jenis. Satu orang. Tadi ada yang bilang berbeda jenis, terus yang tadi bilang satu predator siapa? Saya. Ya, kenapa gimana?
Yang satu predator, yang satu mangsanya. Nah, yaitu kalau misalkan kita belajar sama itu ya ketergantungannya mereka, ada yang predator, ada yang mangsa gitu. Tapi benar tadi yang pertama dikemukakan juga, mereka nggak sejenis, Bu. Mereka ketika bersama, satu jerapah dan satu harimau, kita bisa menyebutkan 2 individu. Syaratnya populasi adalah kumpulan 2 individu atau lebih yang sejenis. Oke? Lalu, ketika kumpulan-kumpulan ini bertemu, Jadi komunitas. ketika kumpulan-kumpulan ini bertemu, dia akan membentuk komunitas. Coba sekarang di gambar Kayak geng ini, ya, Bu? ya, Geng. di sini yang hewannya dulu ya, kita belum membahas yang tumbuhannya. Di sini ada populasi jerapah, lalu ada populasi zebra. Di sini yang kecil-kecil nih, itu dia adalah populasi rusa. Ya, pintar. Berarti Kujang, dia Bu, itu. komunitas ini setidaknya dibentuk oleh Bu, itu siapa, Bu, yang coret-coret, Bu? Bu Risma. Oh, Bu Risma. Kirain ada yang coret-coret. Ya, apa namanya? Berarti komunitas yang tadi Bu Risma jelaskan, di situ hewannya ada berapa populasi hewan? 3. 3. Apa saja? Jerapah, zebra, sama rusa. rusa. Ada jerapah, ada zebra, ada rusa. Oke, jadi kalau begitu coba satu orang. Komunitas adalah Organisasi, Bu. kumpulan antara populasi sejenis dengan populasi jenis lainnya. Oke. Organisasi hewan. Ya, organisasi hewan. Oke, gue udah sempurnakan ya dari pendapat kalian. Jadi komunitas itu merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam satu daerah. Ada syaratnya, harus satu daerah. Kalau misalkan kumpulan kucing di depan rumah Wibi, ada kumpulan ayam di depan rumah Bu Risma, mereka nggak satu komunitas, beda di rumah Risma. Beda Bu jenis Risma juga. kan boleh, kalau beda Oh, jenis iya, kan boleh. Iya, Iya, komunitas yang memang beda jenis, tapi mereka nggak satu daerah, yang satu di halaman rumah Wibi, yang satu di halaman rumah Bu Risma. Sudah berbeda tempat. Jadi kalau Udah sama kucing gitu, Bu. Kenapa? Udah sama kucing jadi bilang komunitas. Apa? Kalau misalkan gabungan kuda sama kucing tuh bisa dinamakan Asal komunitas. dia dalam satu tempat yang sama. Jadi kalau komunitas itu sudah kumpulan beberapa makhluk hidup yang beda. Contohnya kita di taman. Bu Risma pergi ke taman. Bu Risma pergi sama kalian nih anak-anak 7G bareng-bareng. Berarti kita komunitas dari lab school. Ternyata di taman itu ada kumpulan bunga, ada kumpulan lebah, ada kumpulan kucing. Itu kan kita beda-beda makhluk hidup, beberapa kumpulan. Tapi kita sama lagi ada di taman itu. Kita disebut komunitas. Jadi komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi yang menempati tempat yang sama. Ada syaratnya. Syarat populasi itu tadi makhluk hidupnya kan harus sejenis. Kalau komunitas berarti kumpulan beberapa populasi tapi syaratnya menempati tempat yang sama. Sampai komunitas paham? Oke, setelah itu kira-kira menurut kalian hewan, tumbuhan yang ada di komunitas itu butuh nggak unsur makhluk tak hidup? Kalian kan sudah belajar tuh. Air. Enggak. Perlu lah. Perlu Nggak ada nggak? Mati ya mah tanaman sama itunya. Nah, betul tadi yang dikatakan Wibi. Coba Wibi, gimana bicaranya yang baik? Kalau misalkan nggak ada air, contohnya Kalau makan. tidak ada air ya, misalnya jerapah Ya, berperjalanan jauh, nggak ada air. Ya dehidrasi, akhirnya lemas, habis itu dia masih duduk, kepalanya masih dongak, habis itu tiba-tiba kepalanya udah di apa? berarti bisa menyebabkan makhluk hidup itu meninggal. nih ya rata mati. Yap, betul ya pendapat dari kalian tadi. Bukan meninggal, Bu, meninggoy. Oke, jadi nah tadi sudah dikatakan kalau misalkan kita makhluk hidup itu pasti membutuhkan air dan yang segala macamnya kan. Nah, oleh karena itu berarti kita membutuhkan makhluk tak hidup. Ya, kemarin kalian di bab selanjutnya sudah belajar apa yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan termasuk ke dalam makhluk tak hidup. Ketika komunitas itu berhubungan atau membutuhkan makhluk tak hidup seperti air, cahaya matahari, tanah, dan segala macamnya,
maka akan terbentuklah yang namanya ekosistem. Coba Gevira, ekosistem itu apa berarti? Ekosistem itu kumpulan dari berbagai populasi. Populasi apa komunitas? Komunitas, Bu. Maaf, Bu, salah ngomong. Iya, tetapi dia akan melakukan interaksi dengan apa tadi? Dengan makhluk tak hidup. Betul, pintar. Jadi ekosistem itu dia bisa dikatakan kumpulan beberapa komunitas yang menempati tempat yang sama dan ada timbal balik hubungannya dengan si makhluk tak hidup ya. Jadi kalau ciri utama dari ekosistem itu adalah adanya interaksi makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau interaksi antara komunitas dengan makhluk tak hidup. Oke. Nah, ekosistem itu dibagi menjadi dua, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang benar-benar sudah alamiah terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya seperti sungai, danau, hutan hujan tropis, gurun, dan laut. Sedangkan kalau ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang terbentuk sebagai hasil kerja manusia atau ada campur tangan manusia yang membuat ekosistem itu. Seperti contohnya waduk, sawah, akuarium, kolam, ataupun hutan wisata yang lainnya. Yang sangat sekarang lagi booming mungkin akuarium ya, itu kan ya aquascape ya yang emang banyak diminati sekarang, itu kan dibuat oleh manusia, diciptakan suasana seperti dia di di laut atau dengan tema-tema yang berbeda lah. Sekarang aquascape itu kan dibuat oleh manusia, di dalamnya ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup, makanya dia disebut sebagai ekosistem. Ada yang mau ditanyakan sampai ekosistem? Atau Bu Risma bisa lanjut? Ya, Bu Risma bisa lanjut. Oke. Nah, ketika ekosistem ini, kumpulan dari ekosistem yang ada di muka bumi ini disebutnya adalah bioma. Betul, ini di gambar ini ada ekosistem gurun, ekosistem hutan, ekosistem gunung, ekosistem laut. Jadi bisa disebut dengan bioma. Lalu kita kan ada di muka bumi ini tidak selalu berkaitan dengan tanah saja, tidak selalu berkaitan dengan air saja, tapi kita juga berkaitan dengan udara atau bahkan luar angkasa. Sehingga kita itu akan ada kumpulan seluruh ekosistem di muka bumi ini yang berkaitan dengan lapisan permukaan bumi dan atmosfer bumi di seluruh makhluk hidup, sehingga disebutnya biosfer. Jadi biosfer itu adalah keseluruhan ekosistem. Kan kalau bioma itu hanya kumpulan-kumpulan ekosistem disebutnya bioma. Tapi kalau seluruh ekosistem yang ada di muka bumi ini, di sini disebutkan di gambar Bu Risma ada atmosfer, Biosfer. ya, litosfer, ada hidrosfer. Atmosfer itu kan dengan lapisan udara, litosfer dengan lapisan tanah, Atmosfer hidrosfer bukan lapisan bumi. Oh iya, lapisan bumi. Terima kasih sudah dikoreksi. Atmosfer lapisan bumi. Kenapa Bu Risma jadi bilang lapisan udara? Lapisan bumi, litosfer lapisan tanah, ada hidrosfer juga di lapisan air. Itu dia bahkan kita kan ada di luar angkasa juga. Itu disebutnya biosfer. Jadi biosfer itu adalah keseluruhan ekosistem yang ada di muka bumi, kaitannya dengan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ini merupakan satuan-satuan ekosistem, mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, anak-anak, selanjutnya berarti kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu mengenai komponen ekosistem. Pada bab sebelumnya, Bu Risma sudah bilang ya, bahwa kita itu ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Tapi Bu Risma belum ngajak kalian pakai kata-kata biotik, abiotik. Nah, jadi komponen ekosistem itu ada dua. Ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Apa itu komponen abiotik?
komponen abiotik itu artinya komponen makhluk tak hidup. Komponen itu kan seolah-olah komposisi ya, pembuat. Kalau dalam makanan, misalkan bikin nasi goreng, komponennya apa aja, ada nasi, mungkin ada bakso, ada ayam, itu kan pembentuk nasi goreng itu bahan-bahannya apa saja. Nah, begitupun berarti analoginya di ekosistem. Komponen ekosistem berarti apa saja pembentuk si ekosistem itu. Ada komponen abiotik dan biotik. Abiotik itu yang tak hidup, air, tanah, udara, cahaya matahari contohnya. Kalau yang biotik itu dia manusia, hewan, tumbuhan. Jadi kalau kemarin di bab sebelumnya Bursa boleh bilang makhluk hidup, makhluk tak hidup gitu. Sekarang Bursa perkenalkan komponen biotik itu artinya makhluk hidup. Abiotik artinya makhluk tak hidup. Sekarang komponen biotik itu kan manusia, hewan, tumbuhan. Di sini dikatakan bahwa komponen biotik adalah semua makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan. Tetapi pada kasus ekosistem ini si komponen biotik ini dibagi berdasarkan perannya. Sehingga ada yang masuk ke dalam kelompok produsen, konsumen, dan dekomposer. Ada yang tahu kira-kira kenapa produsen itu harus tumbuhan? Karena Kenapa? dia yang bisa memasak sendiri dari Karena dia komponen bisa abiotik. Bisa memasak sendiri tadi bahasanya. Terus tadi apa? Siapa yang mau melengkapi? Bisa membuat makanan sendiri dari komponen-komponen abiotik. Ya, bisa membuat makanan-makanan sendiri dari komponen abiotik. Nama prosesnya adalah? Apa sih namanya? Sudah praktikum. Yap, apa tadi? Fotosintesis. Fotosintesis. Karena tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan itu bisa berperan sebagai produsen. Berarti produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu mengubah, benar tadi yang dikatakan, mengubah unsur abiotik menjadi biotik gitu ya. Fotosintesis, dia bisa melakukan fotosintesis karena dia bisa mengubah komponen anorganik menjadi komponen organik, bukan abiotik menjadi biotik ya. Nah, setelah itu ada konsumen. Konsumen itu kalau nggak manusia, hewan. Ada yang termasuk ke dalam karnivora, herbivora, dan ada juga yang termasuk ke dalam omnivora. Nah, karnivora itu berarti pemakan daging kan, herbivora itu pemakan tumbuhan atau sayuran, lalu kalau omnivora itu adalah pemakan segala. Lalu ada juga yang terakhir adalah organisme berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Biasanya pengurai itu kalau nggak jamur, bakteri gitu. Jadi komponen abiotik itu atau yang tak hidup tadi ada air, udara, tanah, cahaya matahari, dan selain sebagainya. Komponen biotik itu ada organisme yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Ada yang mau ditanyakan untuk komponen-komponen ekosistem? Oke, jika tidak kita akan lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa di komponen itu ada produsen, konsumen, dekomposer. Makanya Bu Risma akan langsung membahas mengenai bagaimana saling ketergantungan di antara komponen-komponen biotik tadi. Dia bisa membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, piramida makanan, serta aliran energi. Bu Risma akan bahas dari yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Di sini rangkaiannya ada mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ada konsumen puncak, lalu dekomposer atau pengurai. Ini contoh rantai makanan yang Bu Risma ambil. Sama seperti yang tadi itu ada produsen. Berarti konsumen primer itu konsumen berapa? 2. Pertama ya. Konsumen 1. Konsumen sekunder berarti? Second, ya 2. 2-an. Lalu kalau konsumen tersier? 3.
Ini konsumen 3, baru ini konsumen final atau konsumen puncak ya. Lalu nanti ini akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Jadi dekomposer ini berfungsi ketika konsumen final atau konsumen puncak itu misalkan dia mati. Lalu akan dibusukkan, akan diuraikan oleh dekomposer, berarti oleh fungi atau oleh jamur, sehingga tubuh-tubuhnya dari konsumen final ini akan terurai kembali. Seperti itu. Ini rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu hanya satu jalur ya. Hanya lurus satu. Produsen dimakan konsumen satu dimakan konsumen dua dimakan konsumen tiga dimakan oleh konsumen puncak mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, tetapi ketika rantai makanan ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, akan membentuk yang namanya Jaring-jaring. pintar. Makanan. Akan membentuk yang namanya Jaring-jaring cinta. makanan. Coba Raditya Wardana baca jaring-jaring makanan adalah? Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. Yap, intinya ada di sini. Sekumpulan ya. Itu berarti pohon jadi jerapah sama badak, habis itu badak sama jerapah bisa jadi Itu makan dimakan. Oh, bukan bisa jadi ya, bukan berubah. Pintar tuh temannya sudah meluruskan, bukan berubah tapi dimakan. Ini tadi kan Radit sudah bilang kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Coba kita hitung sekarang di sini ada berapa rantai makanan? 1, 2, ini ke sini 2, 3, ini ke sini 3, 4, dari sini ke sini 4, 5, 6. Nih dari sini 5, 8, dari sini 6, 9, udah. Dari sini 7, 8, dari sini ke sini 8, lalu baru dari sini 9. Berarti ini ada 9 si rantai makanan ya. Jadi ada 9 rantai makanan yang akhirnya membentuk yang namanya jaring makanan. Oke, gitu ya. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Risma, ya. Itu ularnya ada keselang air. Apa? Oke, ini tadi jaring-jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, sekarang jika seluruh jaring-jaring makanan atau suatu jaring-jaring makanan yang satu dengan jaring-jaring makanan yang lainnya saling terkait, maka akan disebut dengan yang namanya jaring-jaring kehidupan. Jadi kalau rantai makanan itu tadi satu rantai, satu proses makan dan dimakannya makhluk hidup, rantai makanan saling bergabung, saling berkaitan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, beberapa jaring-jaring makanan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya disebut dengan jaring-jaring kehidupan. Ya, yang selanjutnya ada piramida makanan. Jadi piramida makanan itu merupakan piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sama konsumen puncak. Bursa mau tanya, kalau begini yang harus lebih banyak itu siapa? Produsen. Produsen. Konsumen 1 sama konsumen 2 harus lebih banyak siapa? Konsumen 1. Konsumen 2 dan konsumen 3 nanti akan lebih banyak konsumen 2. Dan selanjutnya, ya betul. Jadi si piramida makanan ini kan bentuknya memang piramid ya, makanya disebutnya dengan piramida makanan. Kenapa ada garaga di situ? Nah, lalu di sini ketika sudah dalam bentuk piramida makanan, yang menduduki paling bawah itu adalah produsen.
nanti perbandingan makanan produsen itu akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu, ibaratnya konsumen satu memakan sebagian ini yang Burisma garis, maka produsen masih punya sisa untuk dia berkembang biak dan mempertahankan dirinya. Lalu jumlah konsumen 2 itu harus lebih sedikit dibandingkan konsumen 1. Jadi kalau konsumen 2 makan segini, ini masih ada sisa. Konsumen 1 yang tersisa untuk dia berkembang biak sehingga dia nggak punah. Begitupun konsumen 2 dan konsumen 3. Berarti konsumen 2 harus lebih banyak dibandingkan dengan konsumen 3. Karena nanti ini setidaknya akan dijadikan sebagai makhluk hidup yang tersisa ini untuk berkembang biak. Jadi perbandingan makanannya itu seperti ini. Coba kalau piramidanya seperti ini. Yang di bawah produsen. Waduh. Apa yang akan terjadi? Nanti produsennya habis. Betul. Produsennya habis, konsumen 1 juga banyak yang kelaparan kan? Karena tidak semuanya mendapatkan makanan. Begitupun dengan konsumen 2. Konsumen 1 akan habis dimakan oleh konsumen 2, plus pasti ada konsumen 2 yang kelaparan atau tidak terbagi makanan. Begitupun dengan konsumen 3. Konsumen 3 akan memakan seluruh konsumen 2. Dan ada beberapa konsumen 3 pasti yang tidak terbagi makanan sehingga dia akan punah atau mengalami kematian. Jadi inilah perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen puncak. Lalu ini apa, Bu, tingkat tropik? Tingkat tropik itu adalah tingkatan yang menunjukkan urutan makhluk hidup. Berarti yang harus memiliki makanan terbanyak itu produsen. Energi terbanyak itu produsen. Dia akan selalu menduduki tingkat tropik 1. Konsumen 1 itu tingkat tropik 2. Konsumen 2 itu tingkat tropik 3. Konsumen 3 itu tingkat tropik 4. Jadi, kalau tingkat tropik itu kedudukan. Misalkan ini ada rantai makanan. Produsen dimakan konsumen 1. Lalu dimakan konsumen 2. Lalu setelah itu dimakan konsumen 3. Anggaplah segini. Lalu diuraikan oleh dekomposer. Bagaimana kedudukan tingkat tropiknya? Ya sudah. Ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4, ini ke-5. Jadi kalau tingkat tropik itu hanya menunjukkan kedudukan suatu makhluk hidup dalam rantai makanan. Paham piramida makanan dan tingkat tropik? Paham. Coba kalau begitu. Oke, dan yang selanjutnya adalah tentang aliran energi. Energi itu disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lain dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat tropik selanjutnya. Perpindahan energi ini tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi itu akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Jadi, produsen itu pasti yang memiliki jumlah energi yang terbanyak. Oke, kalau misalkan produsen itu dia punya 1000, produsen itu misalkan punya 100 energi, kira-kira si tikus ini dapat 100 energi dari si padi atau tidak? Enggak dong, kalau dapat energinya padinya karena kan padi butuh fotosintesis lagi, padi butuh gerak, padi butuh bernafas, padi butuh mengeluarkan zat sisa, ya kan? Padi juga masih perlu beraktivitas sehingga paling si tikus ini mendapatkan misalkan 80 energinya. 25. Lalu kira-kira si ular dapat nggak 80? Enggak, nanti Mungkin ular tikusnya mati. Ya, betul. Kan tikus dapat energi 80. Nah, tapi tikus itu kan dia makan. Makan kan ngunyah. Habis itu dia tikus lari. Tikus mengeluarkan zat sisa. Si tikus juga bernafas.
Berarti dari 80 ini pasti sudah ada yang terbuang. Anggaplah sudah terbuang 20. Jadi ketika tikus itu mati, dimakan oleh si ular, itu ternyata energinya hanya 60. Berarti si ular itu hanya sekitar mendapatkan 60 energi. Lalu mungkin elang hanya mendapatkan 40 energi dari si ular. Sebenarnya si padi itu punya 100, tetapi semakin ke konsumen ujung, energi itu semakin sedikit. Jadi kalau begini yang punya energi paling banyak siapa? Padi. Produsen. Selalu produsen yang betul dalam kasus ini adalah padi produsennya. Jadi benar yang paling banyak adalah padi atau berarti produsen. Yang memiliki energi yang paling sedikit berarti adalah konsumen puncak. Ya, atau konsumen 3. Puncak. Gitu ya tentang aliran energi. Jadi energi itu akan mengalir dari satu komponen makhluk hidup, dari produsen akan mengalir ke konsumen 1 akan mengalir ke konsumen 2 akan mengalir ke konsumen 3 dan begitu pun seterusnya. Tetapi tidak efisien 100% berpindah karena makhluk hidup itu pun memerlukan energi untuk respirasi, gerak, bernafas atau ekskresi. Jadi kayak kita tadi pagi mungkin makan sarapan nih, energinya dapat berapa? Lalu kira-kira semuanya tidak akan diserap oleh tubuh kita. Karena apa? Ada yang kita keluarkan. Belum sarapan, Bu. Kita jalan bergerak, terus misalkan kita bernafas juga, terus kita mengeluarkan zat sisa, dan segala macamnya, sehingga energi yang kita makan itu semuanya tidak terserap oleh tubuh, tapi ada juga yang terbuang. Jadi sekali lagi berarti yang memiliki energi terbesar adalah produsen, dan yang memiliki energi terkecil adalah konsumen puncak. Ya, itu penjelasan. Yang memiliki paling banyak energi itu matahari. For watching. Oke, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu pada hari ini mengenai ekosistem. Kita sudah mempelajari tentang satuan-satuan ekosistem, komponen ekosistem, serta saling ketergantungan di antara komponen biotik pada ekosistem. Bu Risma tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.